Dalam rangka memperingati Hari Jalan tahun 2025 menjadikan momentum penting bagi pemerintah Provinsi Lampung. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menegaskan capaian peningkatan kemantapan jalan provinsi. Tingkat kemantapan jalan di Lampung tercatat meningkat menjadi 79,79% atau naik sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kegiatan ini dilakukan berbagai kegiatan seperti lomba burung kicau, senam sehat, berbagai door prize dan penyaluran donasi oleh Forum Dinas Bina Marga se-Provinsi Lampung sebesar Rp25 juta untuk membantu korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan tersebut disalurkan melalui Bumbung Kemanusiaan Kuartir Daerah Kuarda Gerakan Pramuka Lampung. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Taufikullah menyampaikan peningkatan tersebut sejalan dengan tema Hari Jalan 2025. Konektivitas jalan mendukung swasembada pangan. Pada Hari Jalan 2025 ini menjadi refleksi bersama bahwa konektivitas jalan sangat penting dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Bersama kabupaten atau kota dan BPJN bersinergi untuk kepentingan Provinsi Lampung agar kondisi jalan ke depan semakin baik dan memperkuat ekonomi daerah. M. Taufikullah menegaskan ke depannya pembangunan jalan akan semakin digenjot terutama mulai 2026, sejalan dengan arahan Gubernur Lampung yang menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan. Targetnya pada akhir periode 2029-2030 kemantapan jalan provinsi bisa melampaui 90%. Sementara itu, mewakili Gubernur Lampung, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan menilai kondisi jalan yang mantap memiliki peran strategis dalam mendorong investasi, menekan inflasi, memperkuat sektor industri hingga menunjang ketahanan pangan. Mulyadi menambahkan di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemprov Lampung juga membuka peluang pembiayaan alternatif. Selain APBD, pembangunan jalan turut didukung melalui APBN, Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau CSR, serta kerjasama dengan dunia usaha. Hari ini kita memperingati konektivitas ada ketahanan pangan. Ini bersama Pak Gubernur, Asisten 2, teman-teman sama Balai Jalan Nasional. Tentunya kita bersinergi di sini untuk kepentingan kita Provinsi Lampung. Supaya jalan ke depan lebih baik. Alhamdulillah kemantapan jalan di Provinsi Lampung naik ini sekarang 79,79. Jadi nggak nyampe kemarin udah di nyampe 80. Naik 2% dari Alhamdulillah ini wujudkan kerja keras teman-teman Bina Marga dalam rangka memperbaiki infrastruktur jalan. 26 itu banyak, malah lebih banyak dari yang sekarang. Karena Gubernur sangat berkomitmen infrastruktur jalan harus lebih baik. Karena infrastruktur jalan fondasi awal untuk perbaikan ekonomi. Gitu. Jadi yang harus diperbaiki adalah jalannya dulu. Jadi Pak Gubernur berkomitmen tambahin anggaran. Siapa yang mau gosokkan sulit, siapa yang mau akhir masa jabatan beliau di 2029-2030 kita di atas 90% kira-kira begitu. Berapa kilo Bang mencari di 2020? Ada premannya nih, lo lihat ada premannya. Pertama, selamat Hari Jalan Nasional. Kita harapkan jalan memberikan peran yang lebih baik ke depan, lebih bermakna sebagaimana komitmen Pak Gubernur Banyak Bu. bahwa jalan menjadi hal utama untuk pembangunan di daerah. Jadi isu-isu investasi, isu-isu inflasi, isu-isu industri, ya kan, termasuk pangan. Ini dibantu oleh adanya jalan yang baik. Tadi Pak Kadis bilang bagaimana target jalan mantap sudah 79 itu sudah lebih baik. Tentunya ini juga artinya peran pemerintah didukung oleh kabupaten kota dan juga pemerintah pusat nasional. Dan plus masyarakat ikut menjaga jalan untuk bagaimana fungsi jalan itu bisa berjalan dengan secara maksimal. Ya, jadi jalan itu sangat membantu terhadap pembangunan di daerah. Saya yakin teman-teman di Dinas BMDK akan lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Bangun bumi lapuk.
jama ngebangun bumi lapung, injak seni budaya bahasa lapung dijunjung. Payu kidah jejama campur jama sai rami, namuy nyimah dang lupa sakai sambai
Jalan Nasional dan Wadah Pampa Provinsi Lampung. Ya, jangan jauh-jauh, kita langsung berangkat. Kami persiapkan. Karunia anugerah yang Kau berikan kepada kami ini ya Allah, sehingga pada kesempatan yang mulia ini ya Rabb, kami dapat hadir pada acara peringatan Hari Jalan 2025 ini ya Allah, yang diselenggarakan oleh Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung ini ya Allah. Untuk itu ya Rabb, berikan keberkahan kepada kami dan berikan keberkahan pula siapapun yang hadir pada kesempatan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur kami, berikan barokah hidup kami, lapangkan rezeki kami, hiasi kalbu kami dengan akhlakul karimah, jauhkan kami dari berbagai macam bala, bencana dan musibah. Ya Allah ya Rabb, selamatkan kami, selamatkan bangsa dan negara kami, jauhkan kami dari berbagai macam himpitan, kesulitan, lindungi kami dari bencana dalam perkara harta, darah dan kehormatan. Cukupi rezeki kami, jangan Kau biarkan kami terjerumus ke dalam kehinaan karena tidak kuasa menahan beratnya kesulitan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kita? Bagaimana jalannya? Bagaimana jembatannya? Kalau begitu, apa tugas kita? Bina Marga? Bina Marga? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bacanya panas enggak, hujan enggak, alhamdulillah. Tentu ini semua rahmat dari beliau untuk kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam kita sedukakan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini ini semua penghuni-penghuni surganya Allah, ya, mendapat syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Asisten izin menyampaikan, Pak Asisten. Jadi terkait dengan hari jalan yang kita sama-sama laksanakan hari ini, Pak Asisten, bahwa rangkaiannya dimulai dari Pak Asep tuh mengadakan lomba burung tingkat nasional, luar biasa. Hadiahnya mobil kemarin. Iya. Yang datang dari mana-mana, dari Jawa Timur dan lain-lain. Itu rangkaian daripada hari jalan. Termasuk hari ini kita kumpul senam. Sebenarnya Pak Asisten, kita lebih dari ini sebenarnya. Rencana waktu kita rapat sama teman-teman kabupaten kota, kita agak lebih besar dari ini. Ada yang macam-macam lah. Tapi mengingat kayaknya rasa empati kita bahwa saudara-saudara kita sedang tidak baik-baik saja di Aceh, di Sumut dan di Padang, sudah kita laksanakan yang sesederhana mungkin lah. Namun demikian tidak mengurangi makna dari hari jalan ini. Kita kumpul sama-sama di sini. Maka ini yang kelima, ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum nomor 1511 tahun 2011. Jadi ini kalau dari 2021. Jadi ini tahun yang kelima melaksanakannya hari jalan. Ya. Dengan mengusung tema konektivitas jalan dalam mendukung swasembada pangan. Makanya gambarnya di situ lagi pegang cangkul sama lagi traktor. Tentunya jalan yang kita bangun, Bapak Ibu semua, banyak fungsinya. Ya, selain daripada mendukung ketahanan pangan, tentunya sumber daya ekonomi dan lain sebagainya, itu sangat bergantung pada jalan yang bagus tadi. Apa? Jalan yang mulus. Karena nggak bisa dilepaskan. Di Indonesia dulu pernah dibuat jalan tahun 18, ada kerja paksa. Kerja paksa di zaman Belanda tahun 1811 kalau nggak salah, itu Dendels. Dari Anyer sampai Panarukan 1000 km. Tapi dalam rangka mendukung pertahanan keamanan dulu Belanda berantem tuh sama
mana sama Eropa sama Inggris. Jadi dibuat jalan dalam rangka mendukung pertahanan keamanan. Dibuatlah jalan lintas Jawa dari Anyer sampai Panorukan 1000 kilo. Ya, sampai sekarang masih ada di Pantura itu jalannya. Sekarang udah jadi jalan Pantura. Ya, itu jalan Dendels. Namun demikian kita membangun jalan ini dalam rangka sesuai dengan arahan dari Pak Presiden. Ya, kita mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tentunya hari ini kita kumpul dengan tujuan berkumpulnya insan-insan Bina Marga, pengelola jalan. Ada yang tukang bangun jalan, ada yang tukang bangun jembatan. Kita kumpul hari ini, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota. Kita nggak kotak-kotakin, semuanya sama. Ya, kita duduk di sini, kita bareng. Ya, kita bersinergi di sini, merayakan bersama-sama, mendoakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Dan alhamdulillah Pak Asisten, kita kemarin seminggu udah kumpul-kumpul. Bu Tri selalu kontak-kontakan sama teman-teman kabupaten kota. Jadi terkumpul alhamdulillah sekitar 55 juta rupiah kalau nggak salah. Ya. Dan ini donasi, ini tepuk tangan dulu dong. Ini wujud kecintaan kita. Tadi Pak Kiai tadi udah ngomong bahwa ini wujud kecintaan kita pada saudara. Kalau kita bisa cinta seperti ini, insya Allah ya, ini jadi amal baik kita. Amal baik kita yang dicatat, yang insya Allah kita jadi penghuni-penghuni surga. Amin ya Allah. Kira-kira itu makna kita, kebersamaan kita hari ini. Kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Kepala Balai. Ini jadikan momen kita Pak Kabalai untuk satu-satu kita bisa mengenal Pak Kabalai, bisa ketemu ini Kepala Dinas Bina Marga seprovinsi Lampung ada di sini. Ya, tentunya dengan kebersamaan kita, misalkan apabila teman-teman PPK yang ada di kabupaten kota masing-masing itu berhubungan langsung dengan kepala dinasnya, bisa kontak-kontakan, pekerjaan teman-teman nasional bisa lebih cepat. Kalau misalkan nggak ada apa-apa, bisa bantu sama teman-teman yang di daerah. Karena kita bersinergi semua di sini. Ya, kita nggak ada lagi, kita ini pusat, ini daerah. Kita bangun untuk Lampung. Semua yang kita bangun jalan ini untuk Lampung, untuk masyarakat Lampung, dan tentunya untuk Indonesia. Ya, semoga kita lebih sejahtera ke depannya. Ada jalan nasional, kalau tidak salah Pak Ali 1.300 ya, plus minus kilometer. Ada jalan provinsi kurang lebih 1.700, ada kurang lebih 22.000 kilometer jalan kabupaten kota yang seyoknya harus terhubung. Itu yang namanya konektivitas. Harus terhubung dari pusat-pusat produksi sampai nanti ke pasar. Di situ ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional, ada jalan tol, ada pelabuhan, ada kereta api. Konektivitas inilah yang dimaksud bagi menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini harus terjamin. Hari ini dan ke depan, tadi targetnya indeks jalan mantap. Kalau boleh tidak hanya indeks jalan mantap, ini menjadi kuantitas. Ke depan harus ditingkatkan lagi bagaimana pemenuhan kualitas agar terjamin terhadap konektivitas. Nah, kalau ada sisi demand, bagaimana sisi supply? Sisi supply ini menjadi koreksi bagi kita semua pelaku, bagi kita semua pemerhati, bagi semua profesional di bidang jalan. Nah, supply ini yang menjadi koreksi. Tadi saya salut, saya apresiasi Pak Kadis BMBK sudah menyinggung, merubah mindset paradigma. Tadi dengan contoh tausiahnya. Kalau zaman dulu penghuni neraka itu orang jalan, nah ke depan penghuni surga adalah orang jalan. Tergantung kita semua menyikapinya. Kalau setiap nafas yang kita lakukan dalam bekerja menjadi nilai ibadah, ya moga-moga dicatat Allah SWT sebagai amal ibadah. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya gitu. Jadi ada perubahan mindset supaya ada perspektif yang positif tentang jalan, tentang PU, tentang kebinamargaan. Jangan sampai ke depan orang melihat, oh jalan
Bina Marga, gudang logistik. Oh, jalan menjadi caci maki buruknya suatu pemerintahan. Oh, jalan menjadi semua kambing hitam dari suatu persoalan, tidak lagi. Jadi paradigma ini mulai perlahan berubah. Kita bertransformasi ke arah yang lebih baik tentunya. Kenapa? Karena ya saya yakin setiap tetesan keringat yang dilakukan oleh semua sahabat-sahabat, teman-teman dalam melakukan tugasnya itu bernilai ibadah. Saya yakin mereka melakukan tugas tidak mudah, kena panas, kena hujan. Ya, nah ini yang harus tercermin oleh pandangan masyarakat bahwa kita melakukan pelayanan yang terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan konektivitas jalan mantap di Provinsi Lampung. Apa yang harus bisa disikapi? Silakan. Artinya saat ini ke depan kalau memang ada regulasi yang sudah tidak efektif, tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini, rubah. Jadi saya minta Pak Kadis BNBK dan teman-teman Kadis PU seprovinsi Lampung lihat intip lagi apakah undang-undang jalan itu, Permen PU, peraturan gubernur, perda yang tidak sesuai dengan kebutuhan untuk jalan, silakan. Itu regulasi. Nah, tentang jalan sendiri silakan berbenah, tingkatkan kualitasnya. Seperti apa ke depan? Orang bilang, umur jalan seumur jagung. Tidak. Kita perlu pembinaan, peningkatan kompetensi. Silakan. Semua ini termapping dengan rapi. Ya. Nah, sumber daya manusianya apalagi harus dibutuhkan. Silakan lakukan pelatihan. Oh, ini banyak di Bina Marga 700 ya pasukannya. Kalau tidak salah dulu ya, apa sekarang sudah berkurang Pak Kadis? 700 orang ini memang menjadi suatu kekuatan agar mampu melayani terhadap fungsi jalan di Provinsi Lampung. Bagaimana sumber daya manusia baik yang di kabupaten juga diangkat. Ya, jangan ada ketimpangan, tidak serta-merta artinya Pak Ali, Pak Habibie bahwa di balai jalan orangnya pintar-pintar, enggak. Jadi di provinsi juga harus didukung, saling bersinergi. Di kabupaten kota lakukan pelatihan, lakukan transfer knowledge supaya ini lebih baik. Selanjutnya juga lembagaannya, silakan. Saya lihat tadi judulnya ada dinas ini, mana yang lebih efektif ke depan? Ya, karena kita tahu jalan adalah tools. Jalan itu sebagai perantara dari suatu program terhadap e-politik spontankah. Jadi jalan bukan program. Kalau mau jujur, ya yang mendukung swasembada pangan tidak hanya jalan. Jalan itu ekonomi. Kalau ada jalan, itu ekonomi akan bangkit. Lihat ruas Ria Kudu ya. Ria Kudu 2019 itu nggak seperti itu. Sekarang itu perumahan tata guna lahan. Istilah orang tuh land value capture. Dulu harga tanah di situ mungkin 500.000. Mungkin tanahnya Pak Mursalim banyak situ rukonya. Sekarang sudah 6 juta. Ya, jadi itu bukti bahwa jalan terhadap ekonomi. Ya, jalan mesti berperan. Kalau Lampung itu jalannya tidak baik, tidak terhubung, tidak mungkin orang mau investasi ke Provinsi Lampung. Jadi jalan sangat mendukung terhadap daya saing daerah. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi itu namanya nilai ICOR, Incremental Capital Output Ratio. Semakin rendah nilai ICOR-nya, semakin tinggi nilai investasi. Itu jalan. Ya. Nah, jadi semuanya sangat mempengaruhi. Nah, tidak luput juga dukungan sumber daya airnya juga yang kita butuhkan ke depan untuk peningkatan produktivitas di bidang pangan di Provinsi Lampung. Jadi semua bidang ke-PU-an, apakah itu Cipta Karya, kebinamargaan, sumber daya air harus mengambil peran penting untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Pak Presiden punya visi Indonesia Maju 2029. Pak Gubernur Lampung punya visi juga Lampung Maju. Saya yakin para bupati, wali kota punya visi menjadi bagian daripada Lampung Maju 2029. Nah, untuk maju itu tidak terlepas terhadap ketersediaan infrastruktur yang mumpuni. Jadi selamat Hari Jalan. Dengan Hari Jalan ini kita bisa menjadi bagian suksesnya percepatan pembangunan di daerah. Saya yakin
suasana yang guyup, suasana yang hangat, kebersamaan, komunikasi, koordinasi, kolaborasi, konvergensi, baik teman-teman dari Balai Jalan, dari BNBK, dari PU Kabupaten Kota ini terjadi secara efektif dan berkesinambungan. Insya Allah kita semua dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selamat dunia dan akhirat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat kantongnya. Ya, jadi ini yang kita harapkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Gubernur sekali lagi mengucapkan selamat hari jalan. Izin sebelum saya menutup ada pantun dari Pak Gubernur. Kampung halaman di Menggala, mampir sebentar memberi kelapa muda. Kalau infrastruktur kita jaga bersama, insya Allah Lampung maju dan sejahtera. Yang kedua ini sumbangan sebesar 25 juta dari yang terkumpul tadi untuk ke keluarga pramuka. Alhamdulillah 5 juta rupiah. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang pertama yang 30 kita donasikan biar kita satukan dengan kasnya provinsi untuk jadikan langsung dikirimkan ke Aceh, Sumut dan Padang gitu melalui kasnya provinsi besar 30 juta rupiah. Ya. Iya, terima kasih. 9 1, 5, 5, 9. Jangan wah. Nah, itu ada itu. Ya, itu. Ya. 9 sudah menuju hadiahnya. Pak, coba aku intip dulu. Iya, betul 1559. Siap-siap berada di depan mau ngisi. Yang pakai pici itu minta itu uang ongkos itu. Gak kira-kira 50.000 itu dapat itu mesti. Balai Dinas. Oh, berdinasnya di bagian mana ini? UPTD Lab. Kan kalau yang kasih pertanyaan bapak-bapak kan nggak pada problemnya banyak-banyak, iya. Apa gitu Pak? Udah. Jadi kasih TV. Telurnya batalion. Oke. Sudah. Mie. Pak mau udah pasrah. Udah. Oke. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Alhamdulillah.